Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Hari ini nanti kita akan membahas tentang GLBB ya. Nah, untuk pertemuan hari ini nanti materi kita adalah tentang gerak lurus berubah peraturan. Nah, jadi harapannya nanti mahasiswa itu bisa memahami apa yang dimaksud dengan perpindahan, kelajuan, percepatan, GLBB, gerak jatuh bebas, dan seterusnya. Nah, jika kalian lihat hierarki yang ada di sini, jadi gerak itu ada yang dinamakan gerak lurus. Nah, gerak lurus nanti itu terbagi menjadi 3 ya, ada yang namanya titik acuan, jarak, dan perpindahan. Nah, untuk jarak ke titik acuan sama perpindahan itu nanti memiliki pembagian yakni kelajuan dan kecepatan. Nah, untuk kelajuan tetap, salah satu contohnya adalah gerak lurus berubah peraturan. Nah, untuk kelajuan dan kecepatan nanti dia terbagi menjadi percepatan dan percepatan tetap, di mana percepatan tetap nanti akan menurunkan yakni gerak lurus berubah peraturan atau GLBB. Nah, ini yang akan kita bahas nanti, GLB dan GLBB. Nah, untuk gerak sendiri yang dimaksud dengan gerak itu adalah perubahan kedudukan terhadap suatu titik acuan. Nah, titik yang menjadi patokan. Nah, jadi misal suatu kejadian di mana suatu benda atau apapun yang mengalami perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain, itu namanya gerak. Jadi misal kita yang tadi duduk di baris nomor 1, kemudian kita pindah ke baris yang nomor 4. Nah, berarti itu namanya kita melakukan gerakan. Nah, kemudian jarak dan perpindahan. Apa yang dimaksud dengan jarak? Kalau jarak itu adalah panjang lintasan yang ditempuh benda. Misal dari baris pertama ke baris paling belakang itu 10 meter. Nah, berarti jaraknya adalah 10 meter. Nah, besarnya hanya memperhitungkan nilai panjang lintasan gerak benda tanpa menghitungkan arahnya. Jadi tidak perlu adanya arah, itu tidak menjadi perhatian. Yang penting adalah hanya jaraknya saja. Nah, contoh ya, ini Pak Ardi pergi ke kantor yang berjarak 5 km dari rumah dengan mengendarai sepeda motor. Nah, berarti perpindahannya adalah perubahan kedudukan yang dicapai benda setelah bergerak. Untuk yang pertama itu adalah contohnya tadi berjarak 5 meter. Kalau perpindahan itu adalah perubahan kedudukan, gitu ya. Misal Sandro dan Heru mendorong meja sejauh 5-10 meter gitu kan. Nah, ke arah barat. Nah, berarti perpindahannya yang mana? Oke. Nah, untuk selanjutnya kecepatan dan kelajuan. Kemarin kita sudah membahas ya, kalau besaran vektor itu yang memiliki nilai dan arah. Nah, untuk kecepatan sendiri itu besarnya jarak yang ditempuh oleh benda setiap satuan waktu. Contohnya mobil A berjalan dengan kecepatan 20 km per jam ke arah barat. Nah, inilah yang dimaksud dengan kecepatan. Kalau laju itu adalah besarnya nilai kecepatan. Besaran saklar yaitu besaran yang hanya memiliki nilai saja. Nah, misal mobil A berjalan dengan kecepatan 20 km per jam. Nah, berarti lajunya adalah 20 km per jam. Itu tidak ada arahnya. Kalau yang ada arahnya berarti itu termasuk kecepatan dan kelajuan. Nah, ini untuk sifat-sifat gerak nanti bisa dibaca ya. Ada yang namanya gerak semu dan gerak relatif. Oke, kalau gerak semu itu kita tidak bisa memantaunya secara langsung, gitu ya. Contoh matahari seolah-olah bergerak dari timur ke barat. Kalau gerak relatif itu gerak suatu benda terhadap titik acuannya itu sangat tergantung dari titik acuannya itu sendiri. Nah, ini yang akan menjadi fokus bahasan kita. Yang pertama adalah gerak berdasarkan lintasannya. Yang pertama gerak lurus. Nah, gerak lurus itu ada yang arahnya itu vertikal, ada juga yang horizontal, gitu. Contohnya gerak jatuh bola dari atas lantai, atau gerak jatuhnya mangga dari pohon. Tuh. Nah, untuk gerak parabola ini saya skip. Gerak melingkar ini juga
Saya skip. Nah, langsung saja fokus ke gerak lurus berubah, gerak lurus beraturan. Nah, ini ya, jika kalian lihat lintasannya, ini titik-titiknya ini teratur, gitu, jaraknya teratur antara satu titik dengan titik yang lainnya, jaraknya itu sama. Jadi yang dimaksud dengan GLB itu adalah gerak suatu benda yang lintasannya berupa garis lurus dan kecepatannya tetap. Ya. Nah, untuk mencari nilainya, ya ini adalah V sama dengan S per T, atau bisa juga S sama dengan V kali T, dengan V adalah kecepatan, satuannya kilometer per jam atau meter per sekon, sedangkan S itu adalah jarak atau kilometer, satuannya bisa kilometer atau meter. Untuk waktu itu satuannya bisa jam atau sekon. Nah, ini contoh soalnya. Oke, nanti silahkan contoh soalnya ini dikerjakan. Nah, untuk kecepatan rata-rata itu rumusnya sama, hanya jaraknya nanti adalah jarak total dan juga T-nya itu adalah total. Itu. Nah, contoh soalnya sudah ada, nanti silahkan dipelajari. Ini insya Allah gampang ya. Oke. Nah, untuk GLB, jika kalian lihat itu seperti ini ya. Jadi sumbunya antara V dan T itu selalu konstan. Mau dia itu berbentuk vertikal seperti ini atau berbentuk jarak seperti ini, semuanya itu adalah konstan. Ya. Sumbu ini misalnya T ini horizontal seperti ini, V ini juga ke atas. Nah, ini dia konstan. Nah, kalau yang GLBB itu bagaimana? Nah, GLBB itu adalah gerak suatu benda yang lintasannya lurus dan mempunyai kecepatan yang berubah-ubah. Jadi kalau yang awal tadi GLB itu tuh konstan, jarak satu titik dengan titik lainnya itu konstan. Kalau yang berubah beraturan itu kecepatannya berubah-ubah. Ada yang semakin cepat, ada yang semakin lambat. Gitu, seperti titik-titik ini. Kalau kalian lihat antara titik awal dengan yang paling akhir itu kan jarak antar titik kan berbeda. Nah, kalau jaraknya semakin panjang itu artinya apa? Jaraknya semakin jauh berarti dia artinya diperlambat atau dipercepat. Nah, pastinya artinya adalah diperlambat karena jaraknya semakin cepat seperti ini. Kalau titiknya semakin semakin jauh berarti itu dipercepat. Kalau yang semakin dekat berarti itu diperlambat. Nah, ini rumusnya. S sama dengan V kecepatan awal T kurang lebih atau tambah kurang setengah kali percepatan kali waktu tempuhnya. Ini rumusnya percepatan. Oke. Nah, ini adalah contoh soalnya. Sebuah mobil mula-mula kecepatannya 30 meter per sekon, kemudian dalam waktu 12 sekon kecepatannya berubah menjadi 70 meter per sekon. Nah, berapa percepatannya? Nah, kita tulis di sini diketahui kecepatan awalnya adalah 30. Ini ya kecepatan awalnya. Kemudian VT-nya itu adalah 70 kecepatan akhirnya. Kemudian T-nya itu adalah 20 sekon. Ya, tinggal kecepatannya itu kita cari selisihnya, kemudian dibagi dengan nilai T-nya. Nah, ketemu nanti menjadi 2 meter per sekon. Nah, ingat ya, ketika mengerjakan soal seperti ini, itu pastikan satuannya itu sama. Kalau meter per sekon itu mesti dengan sekon. Kalau kilometer berarti nanti akan menggunakan jam. Nah, ini adalah contoh yang diperlambat. Prinsipnya sama, cuma biasanya kalau berlambat itu adalah tandanya menjadi negatif. V akhir itu menjadi negatif. Nah, ini kalau dalam kehidupan ya, contohnya seperti ini. Kalau dipercepat itu gerak mobil atau kelapa jatuh dari pohon. Kalau diperlambat itu bisa mendaki gunung, bisa mobil ngereng atau terjun payung.
dirumuskan. Oke, untuk hari ini saya kira cukup sampai di situ ya. Nanti silahkan dipelajari videonya, nanti silahkan diulang, kemudian latihan soalnya nanti silahkan dikerjakan meskipun sudah tahu artinya. Oke, saya kira cukup sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.